Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So how do you usually practice to playing a keyboard? I usually practice with my teacher in my home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel MTSB Kita Nih Cakep. Today we would like to talk about something seriously in our religion. Do you know what is it? It is why must we take a pray? It's main question for us. So right now we have been with Mr. Takim. Assalamualaikum Mr. Takim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kali ini ada pertanyaan yang mendasar Mr. Takim terkait dengan agama Islam, yaitu mengapa kita harus sholat. Monggo, silakan penjelasannya Mr. Takim. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya awali dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan tentang dari Mr. Elu tentang mengapa kita harus sholat. Memang ini penting untuk kita jawab agar semua bisa mengerti apa sih sebenarnya sholat itu, sebagaimana kita melakukan setiap waktu dalam sehari 5 kali. Ini pas pertanyaan, yaitu mengapa kita harus sholat. Jawaban yang pertama adalah mengapa kita harus sholat. Yang pertama adalah saya awali dari as-sholatu imaduddin, yaitu sholat adalah tiang agama. Artinya sholat ini pondasinya agama. Ibarat begini, ada sebuah bangunan rumah, itu harus rumah itu bisa berdiri kokoh, bisa berdiri dengan kuat, maka pondasinya harus kuat. Nah, pondasi di sini adalah kalau dalam hal keyakinan kita sebagai seorang muslim adalah sholat, maka dari itu sholat kita harus kuat. Bagaimana sholat kita itu harus kuat? Maka kita harus belajar terus bagaimana sholat kita itu bisa fokus terhadap Allah. Kita harus belajar bagaimana sholat itu ketika kita mulai kita awali dari takbiratul ihram sampai dengan salam, itu kita bisa fokus kepada Sang Pencipta yang menguasai alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sebuah bangunan ini bisa sudah kuat pondasinya, yaitu sholat, maka rumah ini apabila ada satu bahaya semacam angin topan dan dia akan tetap teguh, berdiri kuat kokoh. Karena apa? Pondasinya kuat. Lah, kalau kita sebagai seorang muslim, agar kita mampu mampu dihempas semua hambatan-hambatan ataupun rintangan yang ada di hadapan kita, kita mampu menghadapinya. Kenapa? Karena pondasinya kita kuat, yaitu sholat. Maka sholat ini paling penting. Mengapa kita harus sholat? Karena sholat adalah pondasi agama. Nah, untuk rumah kita itu biar ada ada atapnya, terus terdiri dengan bagus, maka kita perlu hiasi dalam diri kita itu adalah yaitu zikir, ya. Rumah butuh atap. Nah, atap itu apa? Ya zikir kita itu ketika kita sholat, tidak buru-buru langsung keluar atau selesai, tapi kita berzikir dulu, memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hiasan agar rumah kita itu terlihat kokoh, tidak hanya sekedar kokoh tapi indah. Makanya di dalam sholat, ketika sholat berjamaah, sebelumnya kita disunahkan, dianjurkan untuk puji-pujian. Itu tujuannya adalah
Bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah? Biasa fokus ketika kita melaksanakan sholat. Rumah kita juga kita hiasi indah seperti itu. Salah satunya adalah yaitu dengan berzikir, puji-pujian kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengapa kita harus sholat? Karena di dalam sholat itu ada rukun sholat, yaitu surat Al-Fatihah, dimana kita tahu surat Al-Fatihah ini adalah sumber dari Al-Quran yang terdiri dari 6.660 ayat, semuanya terangkum di dalam surat Al-Fatihah. Nah, di dalam surat Al-Fatihah ini juga ada intinya, yaitu terletak, kita awali dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, karena surat Al-Fatihah ini menjadi rukun syahnya sholat, jikalau sholat kita tidak Fatihah kita tidak benar dan memahami apa sih Fatihah itu, maka sholat kita masih rapuh. Artinya kalau Fatihah kita itu masih belum sempurna, maka sholat kita juga belum bisa dikatakan sempurna, karena Fatihah ini adalah satu rukun dari sholat. Nah, kembali pada inti dari surat Al-Fatihah ini, kita awali dari basmalah itu. Kalau kita sudah bisa mengucapkan, melafalkan Bismillahirrahmanirrahim, kita awali dengan menyebut asma Allah yang maha dan maha pengasih dan maha penyayang. Artinya kalau kita sudah benar-benar menyatakan Bismillahirrahmanirrahim di dalam sholat, maka kita harus mengangan apa sih Bismillah itu. Kita menyebut asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, itu adalah sifat Allah Ar-Rahman, belas kasih. Minimal kita sebagai seorang umat harus mampu, harus bisa bisa mencontoh dari sifat Rahmannya Rahimnya Allah. Allah ketika memberikan belas kasih kepada seluruh makhluk yang ada di alam ini tidak pilih kasih, entah itu orang muslim, entah itu non muslim, entah itu siapapun, semuanya dibersihkan kasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pilih kasih, kecuali nanti sifat rahimnya itu khusus bagi orang-orang yang beriman ketika nanti di hari akhirat. Nah, di dalam dunia ini kita minimal kita juga harus mencerminkan sifat itu. Kita sebagai orang manusia harus memiliki belas kasih, jangan hanya meminta-minta, tapi kasihlah. Bagaimana kita memberikan kasih? Artinya apa? Ketika kita mendapatkan satu ujian, cobaan, tetap kita menerima. Di dalam keadaan susah, kita tetap memberikan kasih kepada orang lain, minimal pada diri kita sendiri. Memberikan kasih pada diri kita sendiri itu apa? Minimal kita bisa menjaga diri dari mara bahaya yang bisa membahayakan diri kita maupun orang lain, minimal orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita bisa menghindarkan diri dari itu? Entah itu perbuatan yang menyebabkan orang itu mendapatkan dosa atau membacakan siksaan nanti di hari akhir, atau mendapatkan catatan amal yang tidak baik. Kalau kita memiliki sifat seperti itu, insya Allah hidup ini akan indah, hidup ini akan tentram, karena manusia tidak memiliki rasa dendam. Selama ini kegoncangan, kegaduhan yang ada di dunia, khususnya zaman sekarang itu karena manusia masih memiliki rasa dendam. Itu kembali lagi pada penyakit hati. Dendam, iri, dengki dan lain sebagainya. Tapi kalau kita menerapkan sifat Rahmannya Rahim kepada diri kita, pada orang lain, pada keluarga khususnya, kepada teman-teman, ya hidup kita akan tentram, hidup kita akan merasain indah, karena kita tidak merasa dendam. Walaupun dikatakan orang seperti ini, dihina orang seperti ini, dibully seperti ini, karena kita tidak memiliki sifat dendam, ya kita biasa-biasa saja.
Ndak ada istrinya pertengkaran, ndak ada istrinya kalau di dalam sekarang lagi viral-viralnya orang saling melapor karena merasa harga dirinya diinjak, merasa harga dirinya dihina, direndahkan dan lain sebagainya. Tapi ketika orang itu memiliki belas kasih, tidak ada seperti itu. Hidup tenang, tentram. Kembali lagi kita lanjutkan pada alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah puji-pujian bagi Allah. Puji-pujian ini hanya kepada Allah, Rabbil Alamin, orang yang Tuhan yang penguasa alam. Artinya manusia itu tidak memiliki, manusia itu tidak berhak untuk dipuji. Pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bangga kalian itu ketika mendapatkan pujian ini, pujian ini, pujian ini. Ingat, apapun amalmu, sebaik apapun amalmu, itu kalau kamu terlena dengan pujian-pujian orang lain, itu akan menjadi zero nanti di hari akhirat. Karena apa? Itu bukan dari pujian dari Allah, tapi pujian dari manusia. Loh, artinya ketika kita dipuji harus kita enggak mau? Enggak seperti itu. Ya, kita biasa-biasa saja. Kita tidak terlena dengan pujian orang lain. Ketika kita melakukan sesuatu, kita tidak dikarenakan anak orang lain, tapi benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita bersama-sama mencari pujian, mencari dipuji Allah ketika nanti di hari akhir. Apa itu? Yaitu adalah orang-orang mukmin, orang-orang yang benar melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masih dari kalau kita menengok dari surat Al-Fatihah yang menjadi rukunnya sholat. Ada beberapa jawaban, masih banyak mengapa kita harus sholat. Salah satunya adalah sholat itu yang ketiga itu adalah sholat itu adalah amal yang pertama kali dihitung ketika kita mati. Awwaluma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati sholah. Pertama kali yang dihitung, yang dihisab ketika di hari akhir atau di kiamat adalah sholat. Makanya sholat ini penting. Kalau sholat ini kita rapuh, maka kehidupan kita pasti akan rapuh. Ini ada terusannya. Awwaluma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati sholah. Fa inna fa in saluhat saluha amaluhu. Fa in saluhat saluha amalu sa'iri wa in fasadat sa'iru amalihi. Jikalau orang itu sholatnya baik, maka seluruh amalnya akan dicatat Allah menjadi baik. Jadi garda depannya itu berada di sholat. Kalau sholatnya kokoh, sholatnya baik, sholatnya bisa fokus kepada Allah, maka amal yang lainnya akan mengikuti menjadi catatan amal yang baik. Sebaliknya, jika orang itu sholatnya masih rapuh, sholatnya masih belum sempurna, bahkan rusak, maka apa yang dilakukan selama di dunia ini masih belum bisa dicatat menjadi amal yang baik. Kenapa? Sholatnya masih rusak, sholatnya masih bolong-bolong, atau sholatnya masih ogah-ogahan, hanya sekedar melaksanakan kewajiban. Yang penting sholat. Ingat, awwaluma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati sholat. Ini alasan ketiga mengapa kita harus sholat. Alasan yang keempat adalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan kemungkaran, mencegah perbuatan maksiat, mencegah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita bisa kita lihat. Artinya bukan kita menjustify perilaku orang. Ketika kita melihat orang tersebut sholatnya rutin, katakan penuh, tapi kok kadang perilakunya itu masih belum bisa, inna sholata tanha 'anil fahsya'i munkar, berarti sholatnya ini masih belum benar. Artinya bukan kita menghukumi mereka, oh berarti orang ini nggak benar, bukan itu.
Tapi sebagai muhasabah diri kita, kenapa ketika saya sholat tapi ketika saya ada hal sesuatu yang dilarang oleh Allah saya masih suka melakukan? Berarti sholat saya ini masih belum sempurna, masih belum benar. Maka itu perlu butuh belajar kembali bagaimana kita sholat itu bisa benar-benar mencegah pada diri kita hal yang buruk. Tentang apabila ketika kita melihat suatu kemungkaran pada diri kita, jangan melihat orang lain tapi pada diri kita. Pada diri kita, kalau kita masih suka melakukan itu berarti sholat kita masih belum benar. Jadi kembali lagi, sekali lagi, ketika kita menilai sesuatu, kembalikan pada diri sendiri. Apakah saya ini sudah benar atau belum? Ya, ini alasan yang keempat. Masih banyak sebenarnya, tapi kayaknya kok perlu butuh waktu atau episode selanjutnya untuk menjelaskan yang lain. Tadi saya menjelaskan tentang rukunnya yang di surat Fatihah itu masih basmalah, dan alhamdulillah masih ada beberapa, ya masih banyak alasan-alasan kita harus sholat. Mengapa kita harus sholat? Mungkin kita bisa lanjutkan di episode selanjutnya. Insyaallah nanti akan kami jawab. Masih banyak, insyaallah ada 7-8 jawaban mengapa kita harus sholat. Itu pentingnya ketika kita melaksanakan sholat. Ingat, pesan yang saya akhiri di sini adalah sholatlah dengan baik, karena sholat itu bukan main-main, karena semua titik beratnya manusia, tanggung jawab manusia di hadapan Allah itu adalah sholat. Maka jangan sekali-sekali meninggalkan sholat, dan ketika sudah bisa melaksanakan sholat, laksanakanlah sholat dengan sungguh-sungguh, lakukan sholat dengan fokus bagaimana kita bisa mensinkronkan antara mulut, hati dan pikiran kita tertuju pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu sementara Mr. Elu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mr. Takim atas jawaban yang sangat membantu barangkali penonton yang selama ini belum tahu alasan kenapa harus sholat. Terima kasih Mr. Takim atas waktunya. Sama-sama. Thank you so much for having this table with us. I suppose that you have understood what Mr. Takim talked about. So there are 4 reasons why we must take a prayer. The first, it's because praying or salat is the pillar of our religion. The second, it contains or it consists one of rukun. It is Al-Fatihah, Surah Al-Fatihah. And the third, the first thing that will be asked by Allah in hereafter, or we call it as hisab. And then the fourth reason is it can prevent us from bad thing. Yes. Amal ma'ruf, mencegah dari nahi mungkar. I think that's all for today's video, Mr. Takim. Yes. Thank you for your coming. Same. I hope we can continue in the next episode. Insyaallah. And hopefully you can enjoy our video and get benefits from it. So don't forget to watch another video. Mr. Erlu would like to close the video. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Cheerio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.